Tapi yang paling penting bagi saya dari pernyataan Fahri Hamzah itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwa yang tidak ada bandarnya, satu-satunya partai yang tidak ada bandarnya, menurut Fahri Hamzah adalah PDI Perjuangan. Cuma masalahnya, selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mulai panik dan salah jawab karena rahasianya mulai terbongkar. Yang ditanya mau makan apa, jawabnya enggak, ini barusan diservis lah, enggak nyambung. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Surya Paloh itu, karena belakangan ini itu mulai terbongkar bahwa gagalnya deklarasi antara PKS, Nasdem dan Demokrat itu gara-gara bandarnya belum deal. Dan ini diungkap sama Fahri Hamzah gitu. Karena bandar belum deal, bos. Nah, kemarin Surya Paloh ditanya sama wartawan dan dia panik gitu. Jawabannya malah yang jelas, katanya, Sambo sudah ditangkap. Apa urusannya? Apa urusannya sama bandar Pilpres? Lah kok jawabannya Sambo gitu. Ini kan yang dibahas bandar Pilpres gitu. Yang dibahas Fahri Hamzah itu bandar Pilpres yang berencana untuk mendanai PKS, Demokrat, dan Nasdem dalam rangka mencalonkan Anies gitu. Nah, itu bandarnya, para pendananya itu belum deal gitu. Ya, belum tahu berapa yang harus dikeluarkan, belum ada uang di atas meja, belum selesai dapat berapa dan siapa dapat apa. Belum deal gitu. Itu kan arti dari definisi belum deal gitu. Dan ini urusan Pilpres. Sementara kasus Verdi Sambo itu kan kasus pembunuhan terhadap anak buahnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Pilpres setahu saya gitu. Bahwa kemudian belakangan ini Verdi Sambo dikait-kaitkan dengan isu Pilpres. Yang dianggap bahwa Verdi Sambo berperan dalam rangka melakukan kecurangan pemilu tahun 2019 gitu ya. Itu kan adalah isu-isu yang dimainkan oleh kelompok KM50 dan 212 gitu. Pertanyaannya, kenapa Surya Paloh menjawab hal yang serupa dengan kelompok 212 dan KM50? Apa mereka sudah mulai satu hati, satu isi? Mulai sama tuh pikiran-pikiran gurunnya. Ya karena setahu kita itu dua hal yang berbeda gitu. Fahri Hamzah bahas bandar Pilpres, sementara Verdi Sambo itu kasus pembunuhan dan dia ditangkap karena kasus pembunuhan, bukan karena menjadi bandar Pilpres. Bahwa kelompok 212 dan KM50 memainkan momentum atau isu Verdi Sambo itu untuk menyerang pemerintah dan Presiden Jokowi dengan narasi kecurangan atau dengan narasi imajinasi yang dia yakini selama bertahun-tahun, yaitulah kadrun. Lah kok Surya Paloh kok sama gitu? Pemikirannya jadi sama kayak kadrun. Ya karena setahu saya Surya Paloh tuh bukan kadrun, setahu saya gitu ya. Dulunya tuh saya ikut bangga, ikut seneng ketika Surya Paloh berpidato. Suaranya tuh menggelegar gitu. Nah, tapi ini sekarang ditanya soal bandar Pilpres, lah kok jawabannya Sambo. Ini kemungkinannya dua gitu. Entah itu adalah sebagai sebuah pengakuan bahwa Verdi Sambo memang adalah bandar Pilpres yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan itu kemudian diakui sama Surya Paloh. Ya maka kalau itu yang terjadi berarti Surya Paloh tahu soal itu kebenarannya seperti apa gitu kan. Atau kemungkinan yang kedua, sebenarnya dari isu-isu kecurangan Pilpres yang coba diangkat sama KM50 dan kelompok 212, itu sebenarnya dalangnya adalah Surya Paloh. Yang coba memainkan isu ini dan kemudian berencana untuk menyerang Presiden Jokowi gitu. Supaya citra Pak Jokowi itu nggak terlalu baik-baik banget sehingga tahun 2024 nanti pengaruh atau kekuatan politik Presiden Jokowi
itu nggak terlalu signifikan gitu. Sehingga Nasdem berharap mungkin dengan begitu dia tidak terlalu terpengaruh dengan Pak Jokowi lagi. Nah, dari dua kemungkinan ini saya nggak tahu mana yang benar gitu. Ya ini tanya sama Surya Paloh mana yang benar. Apakah Surya Paloh mengakui bahwa Ferdy Sambo adalah bandar Pilpres, atau dia sedang mengakui bahwa isu-isu kecurangan Pilpres yang dikait-kaitkan dengan Ferdy Sambo itu adalah mainan-mainan kelompok Nasdem. Ya cuma itu dua gitu kemungkinannya. Kemungkinan yang lain saya nggak tahu gitu. Dan di luar itu Nasdem atau Surya Paloh juga bertanya gitu. Ketika wartawan bertanya soal bandar Pilpres yang kemudian belum deal, makanya kemudian deklarasi 3 partai 10 November kemarin itu batal dilaksanakan, itu Surya Paloh malah bertanya gitu. Kita ingin terbuka, siapa yang mau mendanai ini? Padahal wartawan itu nanya soal kebenaran bandar. Nah Surya Paloh nanya siapa yang mau membiayai ini? Kita juga ingin tahu katanya. Lah, yang punya hajatan kan kalian. Masa nanyanya sama kita gitu? Lah kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Udah kayak Dilan KW. Ya karena ini kan hajatannya Nasdem dan kawan-kawan. Kenapa nanyanya kepada wartawan dan publik gitu? Itu kan sama seperti acara nikahan, resepsi gitu ya. Misalkan kita mau mengadakan pernikahan untuk diri kita sendiri atau untuk adik kita atau untuk keluarga kita, maka soal pendanaan itu kan urusannya tuan rumah. Orang lain di luar itu nggak tahu pasti bahwa kemudian ada orang dengar-dengar dan kemudian membocorkannya di publik seperti yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Itulah konsekuensi bertetangga. Kadang ada bocor-bocornya gitu. Jadi kalau Surya Paloh kemudian kayak emosi dan mengatakan bahwa Ferdy Sambo sudah ditangkap, ini nih tanda kepanikan. Salah jawab sampai gitu ya. Saking paniknya sampai salah jawab. Ya karena dalam bayangan banyak orang dari penjelasan yang disampaikan sama Fahri Hamzah gitu ya. Fahri Hamzah itu kan bilang bahwa ya ini ibarat orang makan, ini belum ada uang di atas meja gitu. Belum ada orang yang mau neraktir. Makanya belum deal gitu. Siapa dapat apa, mereka bayar berapa, dapat apa, itu belum selesai. Makanya deklarasi nggak dilakukan gitu. Ya, tapi ini sebenarnya nggak cuma soal Fahri Hamzah, semua orang juga tahu ini rahasia umum gitu. Soal logistik dan pemilu itu rahasia umum, semua orang juga udah tahu. Gitu. Ya karena secara hitung-hitungan gitu ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari banyak pihak, ini memang terjadi komunikasi yang buruk sekali antara 3 partai ini gitu. Karena Demokrat mereka konsisten dan gigih mengatakan bahwa AHY minimal cawapres. Apalagi dengan laporan survei belakangan ini yang mengatakan bahwa Demokrat 3 besar, lebih besar suaranya dari Nasdem. Maka mereka merasa bahwa dalam koalisi ini mereka lah yang paling besar suaranya. Meskipun masih versi survei. Versi beberapa survei, nggak semuanya gitu ya. Makanya kemudian AHY harga mati. Harus cawapres, kalau enggak ya mereka nggak mau ikutan. Nah bagi PKS yang penting ya logistik gitu. Bahwa kemudian mereka menawarkan AHR yaitu gimmick aja. Biar ada aja gitu. Biar sama kayak Demokrat gitu ya. Ya karena kalau PKS nggak menawarkan AHR terus kemudian yang digadang-gadang cuma AHY gitu. Ya nggak ada perdebatan ini, semuanya udah selesai. Nah sementara Nasdem itu maunya ternyata Hovifah gitu. Karena dalam hitungan mereka Anies Hovifah ini kemungkinan bisa menang di Pilpres 2024. Karena Hovifah dianggap mampu untuk memenangkan wilayah di Jawa Timur. Kalaupun misalkan di Jawa Tengah itu kalah karena kandang banteng, maka di Jawa Barat dan Jakarta itu kemungkinannya mereka masih bisa menang juga. Apalagi di Banten juga masih terbuka peluang atau kemungkinan untuk menang. Sehingga dengan hitung-hitungan ini Nasdem maunya Anies Hovifah. Tapi kalau Anies Hovifah yang dapat limpahan suaranya semuanya adalah Nasdem gitu. Nah, kalau Anies Hovifah maka yang harus bayar, yang harus traktir di atas
meja makan ini dengan 3 koalisi ini otomatis Nasdem gitu. Sementara Demokrat meminta kompensasi. Kalau Anies Khofifah, Demokrat dapat apa kalau mau dukung ini? Sementara secara survei Demokrat jauh-jauh lebih tinggi dan AHY adalah satu-satunya ketua partai yang punya elektabilitas di 3 partai ini gitu. Makanya kemudian ini nggak selesai. Makanya bandarnya masih maju mundur gitu. Nggak selesai soalnya, bahasan-bahasan siapa dapat apa belum clear gitu. Jadi kalau kemudian setelah ini PKS mengklaim bahwa mereka itu sedang melawan oligarki, jadi batal deklarasi 10 November kemarin kemudian dinarasikan seolah-olah mereka sedang melawan oligarki. Karena mereka tidak mau ada pemodal yang punya kuasa tinggi dan punya porsi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kita ingin gerakan. Ya begitulah PKS gitu ya. Malu-malu onta. Gimana caranya kalian mengklaim anti oligarki atau melawan oligarki sementara tahun 2019 itu sudah jelas dinyatakan bahwa kalian mendapatkan kardus 500 miliar dari Sandiaga Uno dan itu adalah dana oligarki. Nah sekarang kan kalian juga nunggu hal yang sama seperti itu sebenarnya gitu ya. Ya kalau cawapresnya AHY, yang bayar harusnya AHY gitu. Sama seperti tahun 2019 lah ketika Prabowo memilih Sandiaga Uno, maka yang bayar ya Sandiaga. Itu kan hitung-hitungan yang semua orang sudah tahu. Ngapain kalian masih berkelit dan gak ngaku malah mengatakan sedang melawan oligarki. Oligarki apa? Lawang kalian negosiasi sama oligarki kok. Jadi ya dari sekian banyak gimmick-gimmick ini akhirnya nggak terjalinlah komunikasi yang bagus dari 3 partai ini. Makanya kemudian deklarasinya ya masih nggak jalan gitu. Baru Nasdem yang mendeklarasikan Anies, yang lain masih belum. PKS juga sama, nggak mau kita deklarasikan Anies gitu. Kenapa? Karena dananya belum ada. Belum ada yang pasti untuk neraktir makan di atas meja gitu. Belum ada yang bicara secara terbuka. Jadinya ya sudah, tunggu dulu dong. Kalau ada dana baru mereka oke tuh. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Tapi ya begitulah politik, begitulah PKS gitu ya. Apa yang kita dengar di media, apa yang mereka sampaikan di media itu jauh berbeda atau tidak bisa kita terima karena kita juga bisa membaca terkait situasi ini gitu. Ya karena kalau mereka mengklaim bahwa diri mereka itu melawan oligarki, ya selama ini yang mereka dapatkan untuk biaya kampanye di pemilu sebelumnya, terutama PKS gitu ya, itu dari mana? Dan kalau kalian mengklaim bahwa melawan oligarki, pertanyaannya siapa oligarki yang sedang kalian lawan itu? Jangan-jangan ya itu teman-teman kalian sendiri yang sebelumnya diajak untuk masuk dan mendanai tapi kemudian mundur gitu. Makanya sekarang merasa bahwa mereka harus kita lawan. Padahal sebelumnya ditawar-tawarin, ayo dong, dirayu-rayu masuk gitu. Nah karena nggak masuk mau dilawan. Lah. Ya ini kan permainan-permainan yang ya tingkat dasar lah, semua orang tahu. Gitu. Tapi yang paling penting bagi saya dari pernyataan Fahri Hamzah itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwa yang tidak ada bandarnya, satu-satunya partai yang tidak ada bandarnya menurut Fahri Hamzah adalah PDI Perjuangan. Cuma masalahnya PDI Perjuangan punya calon yang tidak dikehendaki sama elitnya. Ini sekali lagi kata Fahri Hamzah gitu ya. Dan kemudian ya itu yang masih menjadi masalah kenapa kemudian mereka belum kunjung mendeklarasikan capresnya atau belum kunjung membangun koalisi yang ingin diajak bekerja sama di tahun 2024 nanti. Tapi poin menariknya satu-satunya partai yang tidak ada bandarnya adalah PDI Perjuangan. Dan dari sini saya terus terang semakin suka dengan PDI Perjuangan ini karena selain itu saya juga suka ketika acara-acara di PDI Perjuangan kalau kita lihat, kalau kita saksikan itu selalu ada pekik merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
Dan itu bagi saya adalah poin yang sangat penting bagi pilihan politik kita gitu, karena di beberapa tahun terakhir ini kita lebih banyak disusupi, dijejali dengan pekik-pekik yang lain yang sebenarnya bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Jadi dengan dua poin ini, dengan pekik merdeka dan pengakuan Fahri Hamzah, lawan politik dari PDI Perjuangan yang mengklaim bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang tidak ada bandar politiknya, itu membuat saya menilai bahwa ada dua poin positif setidaknya sampai hari ini ketika saya melihat PDI Perjuangan. Dan bagi Surya Paloh dan kawan-kawan, selamat berjuang kawan. Saya tahu gitu, memperjuangkan Anies itu gak mudah memang. Bukan cuma soal bandar politiknya atau bandar pilpresnya gitu ya, tapi secara survei ternyata yang mendapatkan limpahan suara malah PKS. Nasdem yang deklarasikan, Nasdem yang meminta Anies untuk keliling ke daerah, yang dapat suara, yang naik signifikan atau stabil, PKS sama Demokrat. Nasdem nggak dapat. Ya karena di Nasdem itu adalah pemilih-pemilih dari orang-orang yang suka dengan Presiden Jokowi. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies, ya turun suara mereka, yang naik Demokrat sama PKS. makanya Surya Paloh panik gitu. Ditanya soal bandar pilpres, jawabannya Ferdi Sambo. Itu jangan-jangan ketika ditanya soal G20 nanti jawabannya juga Ferdi Sambo itu. Kemakan sama isu-isu sendiri, isu-isu KM 50 dan 212. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.